Baik, kita mulai. Jadi di minggu lalu kita sudah sampai ke tumpuan dan reaksi ya. Jadi setiap struktur kita mesti punya tumpuan agar keseimbangan statis, dan kita sudah mengenal 3 macam tumpuan. Yang paling sederhana roll. Setelah Anda lihat di soal ternyata macam-macam mungkin ya. Ada yang gambarkannya begini aja. Gitu aja ya. Terus nanti baloknya atau strukturnya di atasnya gitu. Ya artinya baloknya bisa bergerak kiri kanan, sementara kalau vertikal ada reaksi di sini ya. Gitu ya. Lalu ada sendi. Gitu. Kalau di soal ada macam-macam yang lain enggak? Enggak, semua roll begini, sendinya. Oh, sendi itu di soal mungkin ada yang begini menggambarkannya. Kayak ada pegangannya di situ, kemudian ada yang terpasang di sana. Nah, gitu ya. Ini juga seperti sendi karena kalau kita punya satu batang yang terpasang di sini tersekrup ke tumpuan yang ini, ujung batang ini tidak akan pergi kemana-mana. Ke bawah ditahan oleh reaksi ini, ke kiri ke kanan ditahan oleh reaksi horizontal, tapi dia bisa berputar ya, mutar, berotasi gitu bisa karena tidak ada reaksi berupa momen. Ini semua sendi ya. Yang ketiga, ya ini sih tidak ada notasi lain. Ya jepit itu ya begini, gitu. Dimasukkan ke dalam sesuatu yang fix gitu. Lalu tumpuan ini bisa menahan semua translasi vertikal, horizontal, juga rotasi ya. Jadi reaksinya bisa berupa gaya saja atau juga berupa momen ya. Nah, kalau Anda perhatikan di semua sistem yang Anda kerjakan di PR kemarin, itu unknown gaya yang belum diketahui atau reaksi, hampir semua yang ditanya reaksinya ya. Ada beberapa yang gayanya yang ditanya ya, gaya tarik di sistem itu. Hampir semua, atau bukan hampir semua malah ya. Semua unknown-nya itu hanya ada 3 ya. Mulai dari nomor yang reaksi itu mulai dari nomor 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Yang nomor 4 itu kalau Anda lihat ada jepit di O, reaksinya ada 3 yang kita belum tahu ya, Anda hitung di situ, 3 yang dijepit ya. Reaksi vertikal, horizontal, dan momen. Kemudian di yang nomor 2 yang jembatan itu, A dan B-nya roll, jadi punya 2 reaksi, A dan B, tapi ada satu gaya tarik T lagi. Ya. 3 juga, unknown-nya 3. Kalau yang nomor 6, A-nya sendi, 2 reaksi, B-nya roll, 1 reaksi, jadi 3 reaksinya sama. Yang 7 itu A-nya sendi, jadi 2 reaksi, kemudian ada gaya T yang juga belum diketahui, jadi 3, anunya 3. Yang 8 itu ada 3 yang tergambar di situ, tapi 1 diketahui, T1-nya, yang belum diketahui adalah T2, P, dan reaksi di A itu roll ya, jadi 3 ya. Di semua problem yang Anda hadapi di PR kemarin, unknown-nya hanya ada 3, dan itu ada alasannya. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira hanya 3? Ada yang memperhatikan itu soalnya? Karena apa? Saya nunggu nih. Tidak tahu, Pak. Kenapa? Tidak tahu, Pak. Oh, tidak tahu. Oh. Jadi gaya yang tidak diketahui
di problem-problem yang sejauh ini Anda hadapi hanya 3, karena kita cuma punya 3 persamaan keseimbangan. Ya. Bentuknya boleh macam-macam, 3 persamaan keseimbangannya. Minggu lalu sudah saya sampaikan. Bisa jumlah gaya-gaya horizontal sama dengan 0, jumlah gaya-gaya vertikal sama dengan 0, kemudian jumlah momen ke satu titik sama dengan 0 ke A misalnya ya, ke B atau ke C yang lain. Atau misalnya satu dari yang keseimbangan gaya ini, 2 laginya momen, atau 3-3-nya momen. Ya. Tapi kita hanya punya 3 persamaan keseimbangan. Ya. Jadi maksimum unknown yang ada di sistem kita saat ini hanya 3. Kalau lebih dari 3, Anda nggak akan bisa mendapatkannya karena senjata Anda cuma ini. Ya. Oke. Bukan tidak mungkin sih ya, ada saja struktur yang misalnya ada jepitnya di kiri, ada rollnya misalnya di kanan gitu ya. Terus di sini ada gaya yang bekerja pada bangunannya misalnya, ada momen, ada segala lah gitu ya. Yang bekerja. Nah, roll ini punya satu reaksi vertikal. Katakan ini AB, ini RB, ini RA X, Y ini ya, RAY, ini RAX, dan ini M. Jadi ada 1, 2, 3, 4 reaksi. Yang ini saya hapus saja. Sudah. Ada 4 reaksi. Kalau yang bekerja pada struktur biasanya diketahui, katakan 10 kN, 15 kN, 25 kN meter misalnya. Gaya-gaya ini bekerja pada balok AB, kemudian di ujung B ada roll, di ujung A ada jepit, ada 4 reaksi. Ini kalau kita gunakan semua keseimbangan ini, paling hanya RAX yang bisa kita cari. Ya. Jadi kalau Anda hitung sigma Fx sama dengan 0, ya dapatlah RAX-nya kalau kayak gini ya. RAX sama dengan sekian, ya 10 kosinus theta ini minus sama dengan RAX gitu ya. Jadi yang ini bisa. Tapi kalau yang lain, misalnya sigma Fy sama dengan 0, ada RB, ada RAY di dalamnya. Jadi nggak selesai ini. Sigma momen sama dengan 0, mau diambil kemana misalnya ya. Kalau diambil ke A, RAY dan RAX tidak ngasih momen, tapi ada M yang belum kita ketahui, MA misalnya, dan RB yang belum diketahui. Ambil momen ke B, ada 3 yang muncul. RAX yang muncul ada 2, RAY dan MA yang muncul. Jadi dari 2 ini sudah tidak ada lagi yang bisa kita dapatkan di antara reaksi-reaksi ini. Ya. Jadi nanti kalau Anda ketemu dengan struktur yang seperti ini, Anda belum bisa menyelesaikannya. Ya. Bukan terus tidak seimbang, ya seimbang aja. Gitu. Hanya persamaan keseimbangan tidak cukup untuk menyelesaikannya. Ya. Struktur yang begini namanya struktur statis tak tentu. Ya. Statis tak tentu atau apa namanya? Statically kalau bahasa bukunya. Statically indeterminate. Ya. Jadi secara keseimbangan statis, struktur ini tidak bisa diselesaikan. Bukan tidak seimbang, tapi ada persamaan lain yang harus Anda tambahkan untuk menyelesaikan ini. Jadi di semester ini, kalau Anda ketemu soal yang seperti ini, di mana reaksinya lebih besar daripada persamaan keseimbangan, ya. Kalau reaksinya lebih besar daripada persamaan keseimbangan, Anda tidak akan bisa menyelesaikannya, masuknya ke statis tak tentu atau statically indeterminate. Ya. Kalau zaman dahulu ada dosen yang suka nyuruh buat soal seperti ini, lalu yang benar itu hanya yang menjawab bahwa struktur ini adalah statis tak tentu sehingga tidak bisa diselesaikan saat ini. Yang menjawab begitu benar, yang mencoba mencari persamaan keseimbangan lain-lain dan nggak ketemu, ya salah semua. Kalau di kita, mudah-mudahan saya tidak akan
sampai memberikan yang ini. Gitu ya. Jadi semua problem yang diberikan mestinya sudah dicek sesuai dengan kemampuan kita saat ini. Ya. Jadi reaksinya hanya 3. Ya. Hanya 3. Nah, kalau kurang gimana? Kalau reaksinya kurang dari 3. Misalnya struktur yang gimana strukturnya kalau 3? Gini aja ya. Ada sendi aja di situ. Ini ada gaya gitu ya, 10 kilonewton. Apa yang terjadi dengan struktur ini? Ini kan 2, atau ini 2 lah gayanya. 2 dengan ini. 5 kilonewton ke sana gitu ya. Di ini sendi, mestinya ada 2 reaksi, ada Rx, Y, dan Rx. Apa yang terjadi dengan struktur ini kira-kira? Ada 49. Kira-kira kalau ada struktur seperti ini apa yang terjadi? Balok gitu ya, ada gayanya di situ, saya tumpu dengan sendi tapi di satu titik saja. Masih ada ini, yang 49-nya masih ada. Bagaimana? Terus yang lain mungkin begini gitu ya. Itu ya. Saya kasih gaya demikian ya. 8 kilonewton. Di sini roll, di sana roll gitu ya. Kalau di sini roll artinya reaksinya vertikal. Ini RA. Ini RB misalnya. Apa yang terjadi dengan kedua struktur ini? Ini kebalikan dari yang sebelah sana mestinya ya. Yang sana tadi reaksinya jauh lebih banyak daripada persamaan keseimbangan. Belum tentu jauh, pokoknya lebih banyak gitu ya. Lebih banyak 1, 2, 3 dan seterusnya nggak ada masalah. Kalau di sini reaksinya cuma, kalau di sini 2, di sini juga cuma 2. Persamaan keseimbangan kita ada 3. Apa yang terjadi? Jatuh, Pak, karena tidak ada momen yang menyeimbangkan. Jadi yang ini, yang atas apa yang terjadi? Tadi Anda bilang apa di depannya? Sudah benar. Jatuh. Sebenarnya. Jatuh gitu ya. Karena kan ini sendi ya, nahannya cuma translasi, tapi dia boleh berputar. Ini bakal mutar terus aja gitu ya. Terus ke bawah ya. Jadi ini bukan merupakan struktur yang seimbang. Kita sebutnya unstable ya, tidak stabil ya. Kalau yang ini apa yang terjadi? Gerak-gerak. Kalau yang ini karena ini reaksinya hanya vertikal, ini juga hanya vertikal, horizontal tidak ada. Ini baloknya bisa jalan kiri kanan atau kalau karena ini dorong gaya 8-nya ke kiri, ya ke kiri berjalannya ya. Jadi ini juga tidak stabil. Meskipun sebenarnya kalau ini di atas tanah jalan kan sebenarnya stabil-stabil aja ya, tapi karena kita bicara statis, ini juga tetap tidak stabil. Tidak stabil itu dalam bentuk apa? Persamaan keseimbangan tidak bisa dipenuhi. Ya. Nah, seperti yang Anda sampaikan tadi, kalau yang atas ini, kalau kita hitung sigma momen, kalau ini titik A misalnya ya, ke A sama dengan 0, ini tidak akan bisa dipenuhi. Ya. Karena kalau Anda ambil momen ke A sini, Rx tidak ngasih momen, Ry juga tidak ngasih momen, yang 5 tidak ngasih momen, tapi yang 10 ngasih momen. 10 kali jarak ini sama dengan 0. Ya nggak mungkin. Jadi keseimbangan dalam arah momen oleh struktur ini tidak bisa dipenuhi. Kalau tidak bisa dipenuhi artinya strukturnya tidak stabil. Ya. Kalau di struktur yang bawah sini, sigma f x sama dengan 0 yang tidak bisa dipenuhi. Ya. Karena 8 ini punya komponen dalam arah x, tapi terus tidak ada reaksi dalam arah x yang mengimbanginya supaya jadi 0. Ya. Jadi keseimbangan dalam arah x-nya tidak bisa dipenuhi. Ya. Nah, kalau ketentuannya seperti ini, kalau R-nya kecil daripada persamaan keseimbangan,
strukturnya tidak stabil ya. Kalau kurang dari persamaan keseimbangan. Nah, kadang-kadang bisa juga R-nya sih cukup gitu, tapi disusunnya tidak benar gitu ya. Jadi ada kategori yang ketiga selain yang dua ini. Jadi kalau reaksinya lebih banyak daripada persamaan keseimbangan kita 3 saat ini, statis tak tentu. Belum bisa dikerjakan sekarang. Kalau kurang dari persamaan keseimbangan, kurang dari 3, pasti tidak stabil. Ya, jadi nggak bisa juga diselesaikan. Ya, nggak ada yang akan memenuhi persamaan keseimbangan. Nah, ada beberapa kasus yang namanya improper support. Ya, improper itu apa? Tidak benar ya, tidak sesuai aturan gitu ya. Jadi misalnya balok yang ini kalau saya tambah reaksi yang ketiga gitu ya, RC misalnya, ya tetap saja sigma fx-nya tidak bisa sama dengan 0 meskipun sekarang reaksinya 3, persamaan keseimbangan kita 3 ya. Jadi ini namanya improper support ini ya. Perlunya horizontal dikasihnya vertikal semua. Ya nggak stabil gitu kalau ada gaya horizontalnya, jadi nggak stabil ya. Jadi jalan aja ke kiri terus. Atau kalau saya punya balok begini, terus di ujungnya ada roll yang arahnya seperti ini misalnya. Jadi kemudian ada gaya yang bekerja vertikal misalnya di sini ya. 10 kilonewton di sini. Ada 10 kilonewton di situ. Di A sini ada reaksi vertikal. Mungkin ada reaksi horizontal di sini. Di sini juga karena rollnya begini, reaksinya juga horizontal gitu ya. RB, ini titik B. Persamaan keseimbangan apa yang tidak bisa dipenuhi oleh struktur ini? Sigma fx sama dengan 0 bisa dipenuhi oleh RAX dan RB. FY sama dengan 0-nya bisa, ada RAY, ada 10, dua-duanya bisa seimbang. Yang tidak bisa? Momen, Pak. Momen. Misalnya, Anda ambil momen ke A, kan kalau momen boleh kemana saja ya. Jadi, untuk membuktikan bahwa dia tidak terpenuhi, Anda cukup tunjukkan bahwa ke satu titik tidak terpenuhi, ya sudah, beres. Kita ambil momen ke A ini misalnya. RAX-nya nggak ngasih momen. RAY-nya nggak ngasih momen. RB-nya juga ikut-ikutan nggak ngasih momen. Jadi, semua reaksi tidak memberikan momen. Lah terus 10 kali jarak ini mau diimbangi oleh siapa? Ya. Jadi ini juga tidak stabil ya. Jadi reaksinya sih cukup 3, tapi improper karena rollnya dipasang seperti ini. Kalau ganti rollnya dipasang begini, nah jadi stabil, jadi biasa. Ya. Kalau ini, rollnya saya putar begini, ada RB yang di sini. Nah sekarang sudah tidak ada masalah. 3 reaksi, 3-3-nya bisa dihitung dengan persamaan keseimbangan. Ya. Jadi persis sama jadinya. R persamaan keseimbangan. Kondisi yang begini namanya struktur statis tertentu. Statis tertentu kalau istilah bukunya jadinya statically determinate ya. Statically determinate. Nah, yang ini bisa Anda kerjakan. Ya. Jadi sekarang di depan setiap soal atau di awal setiap soal yang Anda harus perhatikan ini. Berapa banyak sih yang disuruh cari reaksinya? Kalau kemarin mungkin ya gambarkan saja terus langsung terapkan sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0, dan kebetulan memang dapat semua. Nah, sekarang mungkin Anda harus cek ini dulu. Ya. Jangan-jangan soalnya dikasih terlalu banyak reaksinya, tidak bisa dikerjakan, atau terlalu sedikit, strukturnya bukan struktur yang benar, struktur tidak stabil, atau improper, ada salah satu persamaan keseimbangan yang tidak bisa dipenuhi, atau memang struktur yang sudah bisa dihitung, yang statis tertentu. Ya. Jadi itu catatan tambahannya. Kalau Anda menemukan problem-problem sejenis yang Anda kerjakan di PR ini, tapi jumlah reaksi dan jumlah persamaan keseimbangannya berbeda. Ya.
Berikutnya saya mau masuk ke tambahan satu lagi yang belum disampaikan kemarin. Ada satu lagi jenis tumpuan yang belum kita bahas karena ini agak berbeda tumpuannya ya. Namanya sambungan engsel ya. Engsel itu bahasa bukunya Hinch ya. Engsel atau Hinch. Namanya juga sambungan, jadi dia adanya di antara dua elemen ya. Jadi kalau ada elemen horizontal begini, nah gitu ya. Nah, penyambungnya ini yang engsel ya. Engsel. Perilakunya persis seperti engsel yang Anda kenal ya. Engsel apa? Pintu gitu ya. Pintu ruangan atau pintu lemari atau apa. Jadi yang ditahan oleh engsel ini adalah perbedaan perpindahan ya. Jadi batang yang kiri dengan batang yang kanan kalau ada engselnya dia berpindahnya bersama-sama. Jadi bukan kalau sendi roll itu dia menahan perpindahan ke satu arah, ke sini kedua arah, kalau jepit 3 dengan rotasi. Kalau engsel itu menahan diferensial perpindahan ya. Jadi ujung kiri sama ujung kanan yang ketemu di engsel mesti berpindah bersama-sama ya. Jadi ini deformasinya bisa jadi begini misalnya ya. Dari lurus gini jadi begitu karena beban bisa kalau untuk engsel, atau sebaliknya jadi begitu ya, bisa-bisa aja ya. Atau yang satu begini yang sana tetap lurus bisa ya. Jadi ini bisa terjadi tapi dia tidak bisa begini misalnya ya. Ya, ini mah bukan engsel jelas ya. Karena yang satu lepas dari yang lain ya. Jadi perilaku sambungan engsel itu begini ya. Nah, kalau sambungan engsel ada di struktur kita, misalnya struktur kita ada engselnya begitu. Ini engselnya, ini roll yang sudah Anda kenal dari minggu lalu. Ini jepit. Kemudian ada gaya yang bekerja padanya. Inilah gitu ya. Gaya yang bekerja. F1, F2. Dan pada ini namanya A, B, C misalnya. Nah, pada tumpuan jepit A mestinya ada 3 reaksi, ada vertikal RAY, ada horizontal RAX, dan ada momen MA, 3 reaksi. Dan di roll C ada RC, reaksi di C vertikal. Ada 1, 2, 3, 4 reaksi pada free body ini. Jadi kalau kita gunakan persamaan keseimbangan terhadap sistem ini keseluruhan, kita tidak akan bisa mendapatkan semua 4 reaksinya sekaligus ya. Karena persamaan keseimbangan kita hanya ada 3 ya. Nah, tapi ada tapinya. Kalau kita punya sambungan engsel seperti ini, struktur kita bisa kita pisahkan di sambungan engsel ya. Jadi struktur ini bisa kita gambarkan terpisah. Separuh engsel yang ke kiri, separuh lagi engsel dan bagian struktur yang ke sebelah kanan seperti ini. Gayanya F2-nya ada di sini ya, ada F2 di situ. F1 yang ini ada di sini ya, pasang lagi F1-nya. Di C ada reaksi RC, di A ada RAY, RAX, dan MA begitu. Nah, kalau engsel yang tersambung ini kita pisahkan, dia akan berperilaku seperti sendi ya. Jadi ini engsel ini perilakunya seperti sendi.
Artinya dia akan memberikan dua reaksi, vertikal dan horizontal. Ada hanyanya. Mereka berdua selalu gayanya sama, ya. Jadi engsel yang Anda pisahkan itu gayanya akan sama dan berlawanan. Jadi kalau ini kita sebut gaya vertikal dari engsel B, ini gaya horizontalnya, maka di engsel yang satu lagi, yang sebelah lagi, ada BX yang sama, arahnya ke sana, dan ada BY yang sama, arahnya sebaliknya. Gitu. Jadi ini sifat khasnya sambungan engsel. Ya. Kalau dipisahkan, akan ada dua reaksi, seperti tumpuan sendi, tapi reaksinya akan sama dan berlawanan arah antara satu sisi engsel yang kita pisahkan dengan satu sisi engsel yang lain. Ya. Makanya jelas kalau ini kita sambungkan lagi, jadi yang begini di atas, jadi hilang nih. BX dengan BX ini saling menghilangkan, begitu disambung, jadi nggak ada di situ. BY dengan BY ini saling menghilangkan, kalau disambung tidak kelihatan gayanya. Ya. Kalau dipisah, baru ada dua reaksi ini. Ya. Nah, bagaimana dengan keseimbangannya? Nah, aturannya, kalau kita punya satu struktur yang seimbang, yang atas ini, maka potongannya atau sebagian dari struktur itu juga harus seimbang. Ya. Itu berlaku dimanapun sebenarnya. Mau dipotong di engsel, mau dipotong tidak di engsel juga begitu. Ya. Nah, tapi kalau dipotong di tempat lain nanti di bab berikutnya baru kita bahas ya. Jadi struktur yang seimbang, kalau dibuat potongannya, dipotong separuh, masih seimbang, harus tetap seimbang. Separuh yang kiri. Dipotong 5 juga, 5-5-nya harus tetap seimbang. Ya. Nah, keseimbangan itu berlaku, karena sekarang kita baru bagi dua, keseimbangan itu berlaku untuk bagian yang kiri ini, juga keseimbangan berlaku untuk bagian yang sebelah kanan. Ya. Di kedua free body ini dua-duanya free body diagram ya, ini FBD 1, free body diagram 1, dan di free body diagram 2, keseimbangan berlaku ya. Jadi sistemnya harus seimbang. Oke, kalau begitu kita punya 3 persamaan keseimbangan yang bisa kita terapkan di free body yang sebelah kiri, punya 3 persamaan keseimbangan yang bisa kita terapkan di sebelah kanan, jadi ada 6. 6 persamaan keseimbangan dengan unknown-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini masih sama 4, 5 karena angkanya juga sama 6 di situ. Ya. Nah sekarang yang ini kita bisa selesaikan nih ya. Dengan 3 persamaan keseimbangan di sini, 3 persamaan keseimbangan untuk sistem yang satunya ya. Oke, jadi kalau ada sambungan engsel, kalau ada satu sambungan engsel, kita bisa menambah satu reaksi unknown. Ya. Jadi ini kan unknown-nya ada 4 ini di sistem yang awal. Ya. 1, 2, 3, 4. Tapi ada satu engsel, nanti Anda akan bisa menyelesaikannya dengan cara memisahkan strukturnya di engsel. Ya begitu seterusnya nanti. Kalau ada satu struktur yang reaksi unknown-nya ada 5, tapi di situ ada 2 engsel, selama ditaruhnya tadi proper ya, bukan improper, mestinya Anda bisa menyelesaikannya. Dengan cara bagaimana? Pisahkan strukturnya di engsel masing-masing. Ya, kalau ada 2 engselnya artinya kan nanti bisa dipisah jadi 3 bagian mungkin ya. Nanti kita lihat beberapa contoh. Nah, di masing-masing bagian itu Anda terapkan persamaan keseimbangan ya. Jadi untuk yang begini sebelah kiri terapkan keseimbangan, sebelah kanan terapkan keseimbangan. Kalau dibaginya dibagi 3 atau dibagi 4, ya di masing-masing potongannya kita bisa terapkan persamaan keseimbangan yang ada 3 itu ya. Untuk mencari semua reaksi yang belum diketahui. Jadi itu sifatnya dari sambungan engsel. Kalau masih tersambung sih nggak ada apa-apa, dia cuma ada lingkaran gini aja, nggak kelihatan ada gayanya. Tapi kalau dipisah, dia akan berperilaku seperti sendi. Hanya yang perlu diingat bahwa karena dia dipisah, dia artinya ada di 2 sisi ya, kiri kanan, atau nanti kalau strukturnya lain mungkin atas bawah gitu ya. Di engsel yang satu dengan di engsel pasangannya yang di sebelahnya yang dipotong, gayanya saling berlawanan sama besar ya. Horizontalnya berlawanan sama besar, vertikalnya juga berlawanan sama besar ya. Itu perilakunya. Kita cobakan dengan contoh. Kalau ada yang mau menanyakan tentang konsepnya dulu, silahkan disampaikan. Kalau misalnya kurang jelas,
Contohnya yang ini yang tergambar aja, kita kasih angkanya. Misalnya ini berapa? 10 kilonewton ya. Ini 12 kilonewton. Oh, perlu jarak ya. Oke, kita kasih jaraknya. Tiga meter, 2 meter, 2 meter, mudah-mudahan cukup jelas. Ya, kelihatan ya. 3 meter, 3 meter, 2 meter, 2 meter. Terus kemiringan ya. Ya, ini katakan 60 derajat. Ini 45 lah gitu ya. 45 derajat. Oke, jadi sudah ada nilainya. Anda diminta menghitung reaksi di C dan di A ya. Ada satu reaksi di C karena roll. Ada 3 reaksi di A, RAX, RAY, dan momen A ya. Kalau kita tinjau persamaan atau sistem yang keseluruhan ini, free body ini free body-nya sudah lengkap, semua gayanya sudah tergambar. Dan Anda bikin sigma Fx sama dengan 0 misalnya. Beres sih ya. Karena kalau dalam arah X tidak ada yang lain, hanya ada F1, F2 komponennya, dan RAX. Kita akan dapatkan RAX ya. Jadi bisa ya. Hanya yang lain nggak bisa ya. Jadi RAX-nya bisa, RAY, RC, dan MA-nya nggak bisa ya. Jadi kita tunda dulu saja. Kita pisahkan strukturnya menjadi bagian kiri dan kanan, dan ini sudah kita gambarkan di sini. Cuma kejauhan. Saya lihat yang kiri dulu aja ya. Kanannya dipisahkan, dipindahkan ya. Jadi free body yang ini. Ini free body 1 ya. Free body AB ya. Satunya lagi saya pindahkan ke sana, ini mau disisahkan untuk persamaan keseimbangan. Ini free body diagram bagian BC ya. Gitu ya. Jadi kita punya free body bagian AB separuh dari struktur ini, dan free body bagian BC separuh lagi yang sebelah kanan. Masing-masing struktur harus seimbang, jadi persamaan keseimbangan berlaku untuk kedua-duanya. Enaknya yang mana duluan kita kerjakan? Karena dua-duanya berlaku, artinya dua-duanya harus kita kerjakan. BC. Yang mana? BC, Pak. BC. Yang BC kenapa? Gaya yang nggak diketahuinya lebih sedikit. Lebih sedikit yang tidak diketahui. Ya, jadi prinsipnya selalu begitu. Bereskan free body di mana yang tidak diketahuinya lebih sedikit. Kalau Anda lihat yang kiri, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 gaya yang belum diketahui. Sedangkan di bagian BC hanya ada 1, 2, 3 gaya yang belum diketahui. Jadi yang ini mestinya bisa kita bereskan langsung karena unknown-nya ada 3 cuma di sini. Pakai sigma Fx sama dengan 0 misalnya. Ada Bx, ada F1 ke kiri mestinya, kurangi ini tadi 60 derajat ya. Bx kurangi 10 gayanya, ini cos ya. Cos 60 derajat sama dengan 0. Ya. Jadi kita langsung dapatkan nilai Bx. Cos 60 itu setengah, jadi 5. Ke sana 5 ya, 5 kilonewton ya. Bx-nya 5 kilonewton. Lalu apa habis itu? Kalau kita pakai sigma Fy, ada By dan Rc belum selesai, kita pakai momen aja ya. Sigma momen ke mana? Ke B misalnya. Ke B sama dengan 0. Dan ke B sama dengan 0. Ada ini, ya, Bx dan By tidak memberikan momen karena persis ada di sini.
RC, momennya berlawanan putaran jarum jam, kita ambil yang ini positif misalnya ya. Yang searah jarum jam yang positif. Jadi minus RC kali, itu berapa tadi? 2 dan 2 ya, jadi 4. Kali 4. Terus yang ini positif, tambah, ini papannya sudah habis ya. 10, nah, di bawah lah. Tambah 10 kali sinus 60 derajat. Jaraknya 2 ya. Sama dengan 0 ya. Ini saya geser ke sini dikit lah. Nanti yang satu ke sebelah sana aja. Itu. Dari yang bawah ini kita mestinya dapat RC ya. RC-nya sama dengan berapa tuh? Saya nggak punya kalkulator ya. Nggak bawa lagi. Ya nggak bawa. Ya kalau ada yang mau menghitungkan bisa tolong dihitungkan aja. 10 kali 2, 20 kali sinus 60 derajat dibagi 4 ya. Tapi ini bisa diselesaikan. Ya. RC-nya beres di situ. Kalau RC-nya sudah dapat, kita bisa terapkan sigma FY sama dengan 0. Sigma FY sama dengan 0 ada minus BY. Kemudian ada minus 10 sin 60 derajat tambah RC sama dengan 0. RC-nya sudah dapat tadi. Jadi dari sini BY mestinya bisa kita dapatkan ya angkanya. Ada yang mau menyampaikan angkanya? Karena nilainya kita perlukan untuk yang di sebelah kiri nanti. RC-nya berapa? RC-nya 4,33, Pak. 4,33 positif ya. Positif artinya ini kilonewton. Artinya reaksi C-nya udah benar ke atas itu. Kalau ini 4,33 dikurangi dengan segini, ya segitulah BY-nya. BY-nya juga positif kayaknya ya. Oh 10 sin 60. Oh enggak, lebih besar ya, negatif kayaknya BY-nya ya. BY-nya berapa? Minus Negatif 4,33, Pak. 4,33 juga? Oh pas ya, separuh-separuhnya ya. Oke ya. Jadi dari free body yang sebelah kanan kita dapatkan reaksi di C serta gaya engsel BX dan BY. Ya. Nah gaya engsel BX dan BY yang di kanan ini yang baru kita dapatkan itu sama besar dengan BX dan BY yang di sini, hanya arahnya yang berlawanan. Ya. Jadi ini berdua nilainya sudah kita dapatkan, tinggal RAX, RAY dan MA yang belum kita dapatkan ada 3. Dengan 3 persamaan keseimbangan mestinya bisa kita bereskan. Saya tuliskan di sini biar tidak berdempetan. Sigma fx sama dengan 0. Kita akan dapatkan RAX. Ini. Terus ada komponen dari ini, F2-nya 12 ya. Tambah 12 cos 45 derajat. Terus ada BX, kurangi BX. Sama dengan 0. Jadi dari sini bisa kita dapatkan RAX. 12 cos 45. Minus 12 cos 45 ditambah dengan BX. Ya. BX-nya tadi 5. Jadi 5 dikurangi 12 cos 45 derajat. Jadi minus juga ya. Positif ya. 12 kali 0,7. Ya nggak tahu berapa. Anda siapa tadi yang hitungkan sekalian aja langsung. Minus kayaknya ya. Minus berapa gitu ya. Kemudian sigma FY sama dengan 0. Ada RAY kurangi 12 sin 45 derajat. Terus tambah BY sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan RAY.
Kemudian sigma momen, terserah kemana Anda ngambil momennya. Mau ke A boleh misalnya. Atau ya ke A aja juga nggak apa-apa lah. Mau ke A, RAX dan RAY tidak memberikan momen, hanya ada MA di situ. MA tambah ini positif searah jarum jam ya. Tambah 12 sin 45 derajat kali 3 dari yang ini. Kemudian ini ada BY, kurangi BY kali 6 sama dengan 0. BY-nya sudah ada di sana. Kita akan dapatkan MA. Ada yang sudah dapatkan angka-angkanya? Biar lengkap aja. Yang RAX 3,485, Pak. 849. Positif negatif? 85, Pak. Plus atau minus? Minus, Pak. Minus, oke, minus ya. Terus ini, jadi kalau minus artinya RAX-nya ke kiri, karena di sana kita gambarkan ke kanan ya. Ini RAX-nya ke kiri. Terus RAY-nya tinggal dimasukkan 12 sin 45 pindah sana, BY-nya dari minus pindah sana jadi positif juga. Jadi mestinya positif, ini RAY-nya ke atas ya. MA-nya minus-minus pindah ke sana negatif, negatif ini MA-nya negatif kayaknya nih. Minus sekian, kalau negatif artinya di sini saya buatnya searah jarum jam, berarti ini ke sana ya. Arahnya. Oke, kira-kira demikian. Kalau ada yang mau menyampaikan angkanya sih silahkan. Ada pertanyaan tentang ini? Kira-kira, jadi setiap ada tambahan engsel, satu reaksi unknown bisa kita tambahkan ya, untuk struktur kita dan masih statis tertentu jadinya. Karena bisa diselesaikan hanya dengan persamaan keseimbangan. Ada yang mau ditanyakan tentang ini? Kalau enggak, saya mau ngasih contoh lagi nih. Yang ini tuh contohnya harus beberapa banyak biar saya yakin bahwa Anda memahami ini. Yang kanan saya hapus dulu ya.